Sejarah perjalanan waktu awal mula hingga sekarang, bagaimana cara kita mendengarkan musik? Di era sebelum ditemukannya alat untuk mendengarkan musik, kita hanya bisa mendengarkan musik secara langsung saat musisi sedang memainkan alat musik atau bernyanyi. Kemudian langsung kita menuju ke tahun 1877 saat pertama kali ada alat untuk mendengarkan musik ketika fonograf ditemukan oleh Thomas Edison. Fonograf adalah sebuah alat untuk memutar musik dengan media rekam berupa silinder. Selanjutnya tahun 1887 muncul gramofon yang berfungsi sama seperti fonograf tapi dengan media rekam berupa piringan hitam, atau bisa dikatakan ini adalah prototipe turntable seperti yang Anda kenal. Pada tahun 1890 ditemukan jukebox pertama, yaitu sebuah mesin fonograf yang digerakkan dengan slot koin untuk memutar musik. Walaupun teknologi radio sudah lama ditemukan, tapi untuk mempopulerkan musik, baru pada tahun 1920-an mulai banyak bermunculan radio-radio dengan format musik. Tahun 1925, Edward W. Kellogg dan Chester W. Rice membuat loudspeaker dinamis listrik pertama di dunia, yang kemudian menjadi dasar speaker-speaker modern saat ini. Tahun 1930, mendengar musik serasa lebih indah dengan ditemukannya format suara stereo. Tahun 1948, dimulainya era baru dalam industri musik dengan munculnya format LP atau long playing record, atau Anda mengenalnya dengan istilah album. Tahun 1949, reel-to-reel tapes ditemukan. Ini adalah format pertama musik dengan sistem rekaman pita magnetik. Tahun 1954, Les Paul berjasa dalam pengembangan sistem perekaman multitrack. Hal ini memudahkan musisi dalam proses perekaman. Karena prosesnya bisa dilakukan per track, jadi tidak perlu lagi melakukan proses rekaman secara bersamaan. Pada tahun 1958, John Cox menciptakan headphone stereo pertama yang dirancang khusus untuk mendengarkan musik. Tahun 1959, ditemukan card atau NAB cartridge, media putar pita magnetik, dipergunakan dalam siaran radio untuk memutar audio alternatif selain piringan hitam, terutama di radio-radio dengan format musik top 40. Tahun 1963, perusahaan Philips di Belgia mulai mengembangkan tape kaset, yaitu format perekaman pita magnetik analog untuk perekaman dan pemutaran audio dengan ukuran yang lebih ringkas. Dan sampai saat ini, kaset tape tercatat sebagai format yang paling populer. Tahun 1970-an, Anda sudah bisa merekam musik Anda sendiri dengan kaset tape. Tahun 1979, semakin populernya format kaset tape, muncul pula Walkman, sebuah pemutar kaset portable. Tahun 1982, dimulainya era digital dengan diperkenalkannya compact disc atau CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital, dan artis pertama yang mencetak albumnya dalam format CD adalah ABBA, album The Visitors. Tahun 1984, Sony merilis Discman, sebuah pemutar CD portable. Tahun 1987, Sony memperkenalkan DAT atau Digital Audio Tape, sebuah media rekam dengan pita magnet seperti kaset tape tapi dengan sistem rekam digital dengan kualitas setara bahkan lebih dari CD. Tahun 1993, Sony kembali memperkenalkan teknologi baru, pengembangan dari CD, yaitu mini disc. Mini disc adalah format penyimpanan data berbasis cakram seperti CD tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Tahun 1993 juga ditandai dengan ledakan besar dalam industri musik ketika hadirnya MP3. MP3 adalah format file pengkodean suara dengan kompresi yang baik sehingga ukuran file menjadi lebih kecil. Hal ini menjadikan penyebaran file audio di dunia maya semakin mudah dan tentu saja mengancam industri musik global. Tahun 1995, munculnya CDR atau Compact Disc Recordable, sebuah format penyimpanan cakram optik digital yang dapat ditulis atau direkam sekali. Lalu disusul munculnya CD-RW pada tahun 1997 yang dapat ditulis atau direkam dan dihapus secara berulang-ulang. Tahun 1997 munculnya Winamp, sebuah audio player di komputer yang sangat populer pada saat itu. Masih di tahun yang sama, portable
portable MP3 player resmi beredar di pasaran. Tahun 1999 adalah puncak tekanan teknologi MP3 dalam industri musik. Dengan lahirnya Napster, sebuah penyedia layanan streaming audio bentukan dari Shawn Fanning dan Sean Parker. Napster adalah perintis layanan berbagi file dengan penekanan pada distribusi file audio dengan format MP3. Hal ini berimbas pada anjloknya angka penjualan rekaman musik. Dan akhirnya pada tahun 2001 Napster ditutup atau dihentikan atas perintah pengadilan. Tahun 2000 adalah perubahan besar, di mana mendengar musik masuk ke wilayah perangkat yang sama sekali baru dan berbeda, yaitu sebuah ponsel pintar. Dan Samsung adalah ponsel pertama yang berinovasi dengan kemampuan ponsel dalam memainkan file MP3. Hal ini juga pertanda lonceng kematian untuk produsen MP3 player. Tahun 2001, perusahaan Apple membuat iPod, sebuah pemutar media portable. Munculnya iPod juga memicu berakhirnya era album dalam musik populer, karena Apple juga secara resmi menyediakan file lagu single yang dapat diperoleh atau dibeli secara legal. Pada tahun 2003, menyusul kehadiran iPod, Apple secara resmi meluncurkan iTunes. iTunes adalah software untuk mengatur berbagai konten media, sekaligus sarana untuk membeli musik secara online dan legal. Tahun 2006, Spotify didirikan oleh Daniel L. dan Martin Lorenzon. Spotify adalah sebuah aplikasi streaming audio yang muncul untuk mengatasi masalah pembajakan musik. Spotify menjadi populer karena menyenangkan semua pihak. Untuk pengguna sangat diuntungkan dengan mudahnya akses audio berkualitas dengan harga ringan. Dan pihak industri musik dan artis sangat diuntungkan dengan perlindungan karya mereka. Demikian perjalanan lintas waktu, membuka lembaran sejarah tentang bagaimana cara kita mendengarkan musik, yang menyisakan beberapa pertanyaan. Apakah era album benar-benar sudah berakhir? Dan apakah era pembelian album secara fisik sudah selesai? Lalu bagaimana dengan aspek sentimental dari cover album dan cover art dalam sebuah album musik? Apakah kita juga akan kehilangannya? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.